Hari ini tadi kami melaksanakan kuliah subuh berkolaborasi dengan pihak Bank Sinar Mas Syariah Kota Bengkulu. Oleh karena itu pada konten video ini diawali dengan penyampaian secara singkat tentang pembiayaan haji di Bank Sinar Mas Syariah Kota Bengkulu. Kemudian dilanjutkan dengan materi kuliah subuh yaitu pentingnya ibadah haji dalam agama Islam, yaitu merupakan salah satu kebutuhan pokok seorang muslim. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji Munarwan Syafui. Ya, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Al Jihad atas fasilitasnya kepada kami untuk acara subuh tadi. Jadi di sini kami mewakili daripada Bank Sinar Mas Syariah Kota Bengkulu yang pertama memperkenalkan halnya kini ada salah satu bank syariah di Kota Bengkulu, yakni Bank Sinar Mas Syariah, dan saat ini telah menyalurkan beberapa pembiayaan ataupun produk-produk pembiayaan di Bank Sinar Mas Kota Bengkulu. Salah satunya adalah pembiayaan haji, yang mana pembiayaan haji ini kami tujukan untuk membantu masyarakat, terutama Kota Bengkulu yang ingin berangkat haji tapi belum mempunyai cukup dana untuk pendaftaran. Sehingga kami datang di sini, kami hadir dengan sistem kami pick up, ya, kami datang ke rumah Bapak Ibu sekalian untuk membantu proses berkas dan juga yang lain-lainnya, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian tinggal tunggu di rumah, sehingga tugas kami datang untuk membantu mendaftarkan, mengurus pendaftaran Bapak Ibu sekalian. Jadi salah satunya itu keuntungannya di kita, itu bisa pick up atau jemput bola ke rumah Bapak Ibu sekalian. Selain itu juga ada beberapa produk-produk lain, ya, seperti biasa itu untuk penghimpunan dana, tabungan, deposito giro, dan juga ada pembiayaan yang lain seperti pembiayaan KUR, yang mana Sinar Mas Syariah salah satu bank swasta nasional yang diberikan kuota oleh pemerintah untuk menyalurkan pembiayaan KUR, khususnya di Kota Bengkulu ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Bapak hadirin majelis subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada tim dari Bank Simas Syariah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kalau kita hitung-hitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, niscaya kita tidak mampu untuk menghitungnya. Mulai dari nikmat kesempatan, kekuatan, rezeki, dan yang paling terpenting adalah nikmat iman yang hingga pada saat ini masih ada di jiwa kita, kolbu kita masing-masing, sehingga kita hadir di majelis subuh pada hari ini. Selawat beriring salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini sesuai dengan cara kita kolaborasi dengan Bank Simas Syariah, yang pada hari ini mereka ingin mensosialisasikan tentang pembiayaan haji intinya, tetapi nanti akan disampaikan juga tentang produk-produk dari Bank Simas Syariah ini. Untuk itu pada subuh ini saya hanya sifatnya mengantar saja, nanti akan lebih banyak dari Bank Simas Syariah. Saya mengantar, menyampaikan sedikit tentang bagaimana kedudukan haji di dalam agama Islam itu. Bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haji ini di dalam agama Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan perintah-perintah sholat, zakat, dan sebagainya.
Perintah haji ini banyak di dalam Al-Quran, tetapi yang paling utama yaitu dalam surat Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila faman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Satu kewajiban kita kepada Allah, kewajiban manusia kepada Allah itu adalah melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji pada awal ayat ini disampaikan telah jelas tanda-tandanya itu ada makam Ibrahim. Kalau makam Ibrahim yaitu di Ka'bah. Tidak di Curug, tidak di macam-macam ya kan. Banyak juga gitu haji-haji ini. Ya. Ada kawan pergi ke Curug sebentar lah, baliknya lah haji. Ya kan. Nah, dari ayat ini cukup jelas bahwa di situ ada tanda-tandanya adalah makam Ibrahim. Nah, makam Ibrahim itu adanya di Ka'bah. Di kewajiban ibadah haji itu adalah ke sana, ke Mekah Al-Mukarramah. Ini kewajiban kita. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan. Disinilah yang menjadi persoalan kita ini. Faman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang mengingkari kewajiban haji ini, siapa yang tidak mau melaksanakan haji ini, maknanya dari ayat ini, ya nggak apa-apa. Nah, Allah tidak butuh sebenarnya. Allah tidak butuh. Allah itu maha kaya, tidak butuh segala sesuatu dari seluruh alam ini. Jadi siapa yang mengingkari ibadah haji, ya silakan. Allah tidak butuh itu sebenarnya. Yang butuh adalah kita. Bagaimana untuk melaksanakan haji itu merupakan kewajiban. Ini kedudukan haji dalam agama Islam. Kemudian yang terpenting lagi di sini dijelaskan di dalam suatu hadis Rasulullah SAW. Ya. Bunyan Islam adalah khamsyah. Bahwa Islam ini, agama kita ini didirikan pada 5 pilar, 5 dasar, 5 pondasi. Yang pertama adalah syahadatin alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama adalah pilarnya, pondasinya, dasarnya adalah syahadat. Tidak ada orang bisa Islam kalau tidak syahadat. Maka syahadat ini pilar. Harus dimulai dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baru kita bisa Islam. Itu pertama, dasarnya. Lalu kemudian yang kedua, wa iqamas shalah, mendirikan salat. Salah satu pembeda orang muslim dengan yang lain adalah salat. Dasar dari agama Islam. Yang kemudian yang ketiga adalah ita'az zakat. Adalah melaksanakan menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Nah, kemudian yang ini yaitu wal hajj. Itu melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang terakhir adalah shaum Ramadan. Adalah puasa bulan Ramadan. Nah, kalau kita lihat dari hadis ini, maka sesungguhnya ibadah haji adalah kebutuhan pokok kita. Kalau kita ingin menjadi seorang Islam, maka kita harus melaksanakan ibadah haji. Tidak melaksanakan ibadah haji tidak Islam. Tidak salat tidak Islam. Tidak zakat tidak Islam. Tidak melaksanakan puasa pada bulan Ramadan tidak Islam. Jadi sesungguhnya Islam itu bukan hanya syarat. Diakui kita sebagai muslim sejati, muslim yang sesungguhnya adalah ketika kelima pilar ini kita penuhi semuanya. Nah, tetapi di sini sekali lagi ingin saya sampaikan adalah man istata'a ilaihi sabila, mampu melaksanakan perjalanan haji ke Mekah, ke Ka'bah. Nah, disinilah yang perlu ingin saya tekankan sedikit dengan kita semua pada subuh ini. Kalau ibadah haji sebenarnya sesungguhnya kita semuanya sudah tahu. Ya. Saya hanya mengingatkan saja pada ini. Tetapi yang ingin saya fokuskan adalah man istata'a ilaihi sabila. Salat tidak ada di situ alasan mampu atau tidak mampu. Bisa berdiri, bisa duduk, bisa berbaring, dalam kondisi sakit, tidak ada yang bisa bergerak pun, maka isyarat mata pun bisa. Itu sholat. Puasa ketika bulan Ramadan ada beberapa ketentuan. Kalau sakit boleh tidak berpuasa.
Dalam perjalanan boleh tidak berpuasa, tetapi dengan syarat nanti diganti pada hari-hari yang lain atau membayar fidyah. Zakat ada ketentuan. Ketika harta kita sudah memiliki, karena sesungguhnya zakat itu adalah zakat harta. Ketika kita memiliki harta, maka ada batas maksimal yang harus kita miliki harta itu, kemudian kita harus mengeluarkan zakat. Sebelum ada batas itu, maka belum wajib kita zakat. Itulah yang disebut dengan nisab. Kecuali zakat fitrah. Jadi ada dua zakat itu, zakat fitrah dan zakat nafs, zakat jiwa, yaitu zakat fitrah dan zakat harta. Kaitan dengan kita pada hari ini adalah haji. Haji ini syaratnya man istata'a ilaihi sabila. Adalah orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Nah, mampu inilah yang kemudian membuat orang lalai. Membuat kita ini sering lalai. Mampu. Bahwa persepsi kita mampu ini kaya. Nah, ini persoalan. Mampu menurut kita, kebanyakan persepsi masyarakat itu kaya. Jadi belum ada kewajiban haji kalau belum kaya. Padahal di situ mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Pada zaman Rasulullah dia tidak pakai kendaraan, menggendong ibunya lagi, menggendong ibunya, digendongnya ibunya dari Yaman, pemuda tersebut melaksanakan ibadah haji, tidak pakai kendaraan. Dia terus mampu melaksanakan ibadah haji. Kita dengar-dengar dari tahun ke tahun ada fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat ibadah haji. Ada tukang beca melaksanakan ibadah haji. Ada pemulung melaksanakan ibadah haji. Lalu kita ini di mana posisi kita? Yang dimaksud dengan manis atau ilaihi sabila itu. Yang kita mampu itu di mana? Tukang beca mampu. Pemulung mampu. Lalu kita banyak pegawai negeri sipil, karyawan tetap perusahaan, tidak mampu. Ini pertanyaan besar bagi kita. Nah, ini mampu di sini kalau mau, ada tadi saya baca di mana, di spanduk. Mampu itu kalau mau. Kalau tidak mau, sampai kapanpun jadi tidak mampu. Berlimpah harta banyak menjadi tidak mampu. Miliaran deposito aja miliaran, apalagi yang beredar dari hari ke hari, tidak mampu karena tidak mau. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin ingatkan kepada kita semua, saya tidak akan mendefinisikan, karena memang Allah juga tidak mendefinisikan mampu yang sesungguhnya seperti apa. Tapi gambaran kita tadi, tukang becak mampu melaksanakan ibadah haji. Pemulung, bukan kita ingin menyampaikan bahwa pekerjaan pemulung tidak mulia, justru dia bisa melaksanakan haji. Tetapi maksud saya, kalau kita hitung pendapatan, misalnya pemulung, apalagi dengan pegawai negeri, jauh sekali. Nah, tapi dia mampu, kita tidak mampu. Nah, ini yang ingin saya kembali pada kita. Karena mengapa? Banyak cara sebenarnya. Kita ini kadang-kadang tidak tahu caranya. Nah, nanti akan disampaikan oleh Sinar Mas. Ya, salah satu cara kiat-kiat untuk mencapai kemampuan itu. Asal kita mau, ada cara nanti akan disampaikan oleh Bang Sinar Mas. Nanti kita tunggu ya. Saya sama mengantarkan saja. Salah satu banyak sesungguhnya. Bisa dengan menabung di bawah kasur, bisa sebenarnya kan. Bawah kasur mulai 1000. Tapi kadang banyak rayap bawah kasur. Kita nabung 1000. Ya. Datang serangan rayap hari, waktu kumpul, habis dengan rayap. Ada di sosial media itu kan. Waktu kumpul banyak, tapi itu kan namanya sosmed ya. Nah, ini untuk membuat sensasi-sensasi. Banyaknya tabungannya ribuan, tapi kena rayap kalau tidak ada yang patut digunakan lagi. Nah, nanti kemungkinan Bang Sinar Mas akan memberikan alternatif yang terbaik. Jangan sampai kena rayap, makan digulung tikus misalnya kan, jangan sampai ya. Karena zaman kita ini kan sudah tidak zamannya lagi, sudah banyak cara-cara untuk menyimpan ya, untuk mengatasi itu ya. Jadi
sekali lagi saya tidak akan banyak menyampaikan dalam sini. Yang penting bagaimana kita memaknai mampu ini, kita maknai sendiri tadi. Banyak profesi-profesi lain sebenarnya yang tidak saya sebut satu persatu, banyak ya. Tapi seperti tadi yang saya sampaikan, banyak sekali. Dari tahun ke tahun pasti ada fenomena itu yang disampaikan. Jadi penting sekali kita memahami makna mampu ini. Jadi nanti kalau triknya disampaikan oleh Bang Sinarmas, maksud saya begini, pada yang tidak intinya mampu itu kita ini ada kebutuhan pokok fisik, ada kebutuhan pokok jiwa. Fisik makan minum. Ketika kita sudah mampu makan minum untuk kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak dan seterusnya, lalu sudah cukup itu. Mestinya kita itu semua kita mestinya sudah punya tabungan haji ini. Karena haji ini kebutuhan pokok kita ini hanya berpikiran kebutuhan pokok itu sandang, pangan, ya, papan, kebutuhan pokok kita. Padahal haji itu kebutuhan pokok juga, tapi kebutuhan pokok jiwa yang harus dibarengi dengan material. Tidak bisa dengan jiwa. Kalau sholat bisa cukup dengan jiwa kita saja, ya. Tetapi kalau haji harus dengan material. Jadi terlepas dari kebutuhan tadi, sesungguhnya kita sudah mampu. Nah maka banyak juga orang berpikiran, nantilah ibadah haji, saya masih mau begini begitu. Nah, jadi ini yang perlu kita perbaiki di dalam mindset kita, dalam pemikiran kita ini kita perbaiki bahwa sesungguhnya ibadah haji itu manis ilaihi sabila, itu kemampuan, itu adalah kebutuhan pokok. Kemampuan yang dimaksudkan sini, saya ulang lagi, kemampuan yang dimaksud adalah kebutuhan pokok kita. Kalau kita memandang itu kebutuhan pokok, maka rasanya hampir semua kita, kalau di sini semuanya mampu. Semua kita di sini mampu. Kalau kita bicara kemampuan pokok, tapi kalau kita bicara tentang kaya, belum ada begitu nih belum ada yang kayunya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesimpulannya, ibadah haji di dalam agama Islam adalah kebutuhan pokok kita, karena dia merupakan satu pilar yang tidak bisa tidak kita lakukan ketika sudah ada manis ta'ah ilaihi sabila, ketika sudah mampu. Demikian, terima kasih. Semoga sekali lagi ada manfaatnya. Salah dan kilaf mohon maaf, karena semuanya ini kalau nanti salah dari saya. Kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus channel kita Mulia Berbagi dengan subscribe, like, comment, and share.